Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Aris ataupun teman-teman yang menyaksikan video berikut. Video ini dibuat untuk menjawab beberapa soal dari ujian akhir semester mata kuliah fisika awan yang terdapat pada semester 5 ini. Perkenalkan, nama saya Daifullah Faslam dari kelas Meteorologi 5A dengan NPT 112200066. Untuk soal ujian akhir semester fisika awan kali ini, itu terdiri dari 8 soal. Ada 4 soal itu untuk teori, dan juga 4 soal itu untuk hitungan. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer, kemudian kaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama adalah radar. Radar ini merupakan panjangan dari Radio Detection and Ranging. Radar cuaca itu memancarkan gelombang elektromagnetik ke atmosfer dan dia mengukur energi yang dipantulkan oleh semua objek dan memperhitungkan beda frekuensi di berbagai target atmosfer yang biasanya targetnya itu berupa awan maupun presipitasi. Kemudian diolah menggunakan persamaan matematika yang kompleks. Kemudian apa sih kaitannya radar dengan mikrofisis awan? Itu yang pertama, radar itu digunakan untuk mengetahui mengukur tinggi dasar dan puncak awan. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengetahui kecepatan dan pergerakan awan hujan. Dan yang terakhir itu bisa untuk mendeteksi bagaimana fase dari pertumbuhan sampai fase peluruhan dari sebuah awan konvektif maupun sebuah badai. Selanjutnya ada LIDAR. LIDAR ini kepanjangan dari Light Detection and Ranging. Oke. Jadi seperti namanya, LiDAR ini menggunakan cahaya. Jadi, LiDAR ini bekerja dengan prinsip yang kurang lebih itu sama seperti radar dan sonar, yaitu dengan memancarkan gelombang energi untuk mendeteksi dan juga melacak sebuah objek. Perbedaannya, radar menggunakan gelombang mikro, sonar menggunakan gelombang suara, dan LiDAR itu menggunakan cahaya yang dipantulkan. Keunggulan dari LiDAR sendiri itu untuk mengukur jarak yang lebih cepat dan ketepatan resolusinya itu lebih tinggi daripada radar maupun sonar. Selanjutnya adalah sodar. Sodar ini juga sering disebut sebagai wind profiler. Jadi, sodar adalah instrumen meteorologi yang digunakan sebagai profiler angin untuk mengukur hamburan gelombang suara akibat turbulensi yang ada di atmosfer. Eh, Sistem sodar ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin pada berbagai ketinggian di atas permukaan tanah dan struktur termodinamika pada lapisan bawah atmosfer. Sistem sodar sebenarnya tidak lebih dari sistem sonar yang digunakan di udara dan bukan di air. Lebih khusus lagi, karena sodar ini beroperasi menggunakan efek Doppler dengan konfigurasi multibalok untuk menentukan kecepatan angin. Mereka setara di udara dan subkelas sistem sonar yang dikenal sebagai profiler atau arus Doppler akustik atau biasa disingkat ADCP. Selanjutnya adalah disdrometer. Disdrometer ini adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi tetesan air hujan. Prinsip kerja dari disdrometer sendiri adalah mendeteksi tetesan air hujan dan kemudian mengidentifikasinya dengan menggunakan sebuah sensor. Salah satu sensor yang dapat digunakan adalah sensor piezoelektrik. Sensor piezoelektrik dapat mengubah sinyal menjadi sinyal mekanik menjadi sinyal listrik yang kemudian itu nanti sinyal listrik tersebut diolah menggunakan perangkat Arduino. Baik, selanjutnya adalah soal kedua, yaitu gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Jadi untuk gambarnya sendiri di sini diperoleh dari NOAA. Uh, area 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 utama untuk terjadi elektrifikasi thunderstorm itu terdapat pada bagian badai petir dengan suhunya itu -15 hingga -25 derajat Celcius. Dan yang mana di situ tuh terjadi tabrakan akibat adanya presipitasi yang menyebabkan perbedaan muatan pada awan. Yang di situ terdapat kristal es itu menjadi bermuatan positif dan gopel atau gumpalan es itu bermuatan negatif. Kemudian arus udara atau updraft ke atas itu membawa kristal es yang bermuatan positif ke atas menuju ke puncak awan badai. Sementara gopel yang besar itu nanti menjadi lebih padat dan tertahan di bagian awan badai atau jatuh ke bagian bawah badai.
yang mana itu nanti menghasilkan bagian atas awan yang bermuatan positif, sementara bagian bawah menjadi bermuatan negatif. Uh, Muatan di tanah dipengaruhi oleh muatan yang terkumpul di awan. Biasanya tanah memiliki muatan negatif yang sedikit, namun ketika terjadi badai petir yang notabene pas di atas kepala, muatan negatif yang besar di tengah awan badai menolak muatan negatif di tanah di bagian bawah, yang mana menyebabkan tanah dan semua benda atau yang ada di tanah itu menjadi bermuatan positif. Selanjutnya adalah nomor 3, di mana diminta untuk menjelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Untuk koreksinya itu sendiri ada 5 poin. Yang pertama adalah kinetic effects, yaitu laju perpindahan panas massa dan momentum antara tetesan dan lingkungan bergantung pada bilangan Knudsen atau I per R. Berikut yang terjadi dengan ketentuan bilangan Knudsen. Ada 3 golongan, yaitu bilangan Knudsen kurang dari 1, bilangan Knudsen lebih dari 1, dan juga bilangan Knudsen 1. Untuk bilangan Knudsen kurang dari 1, itu menunjukkan medan uap dan suhu dianggap sebagai kontinu, dan pertukarannya dijelaskan dengan teori kontinuitas Maxwell. Kemudian untuk bilangan Knudsen lebih dari 1, itu medan uap dan suhu tidak dianggap kontinu. Pertukarannya dijelaskan menggunakan teori tumbukan molekuler, dan biasanya itu digunakan untuk partikel udara dengan ukuran kurang dari 0,06 mikrometer. Tetesannya harus bergerak pada jarak tertentu sebelum bertemu dengan uap di udara. Kemudian untuk bilangan Knudsen sama dengan 1, itu tetesan awannya tergolong kecil dengan radius 0,1 dan 1 mikron, sehingga pendekatan molekul bebas dan kontinuitas Maxwell tidak berlaku pada yang bilangan Knudsennya sama dengan 1. Kemudian yang poin kedua yaitu ada ventilation effect, itu mengacu pada pengaruh aliran udara di sekitar tetesan hujan atau partikel presipitasi yang jatuh di atmosfer. Saat tetesan berada dalam keadaan diam, maka medan uap di sekitarnya itu menjadi berbentuk simetris. Namun medan ini berubah ketika mulai jatuh karena adanya aliran udara yang mempercepat perpindahan panas dan massa, khususnya pada sisi yang menghadap arah jatuhnya dari tetes hujan itu. Kemudian ada non-stationary growth, itu menunjukkan pada proses pertumbuhan tetesan air di kondisi yang dinamis dan terus berubah. Uap air serta suhu di sekitar tetesan mengalami perubahan yang konstan, sehingga menyebabkan permukaan tetesan mengembang dan menyusut secara bergantian. Karena tetesan bergerak, kondisi difusi di sekitarnya harus terus menyesuaikan, sehingga lapisan uap dan suhu itu nanti akan berubah dengan cepat. Kemudian, untuk yang poin keempat, masih di koreksi teori pertumbuhan difusi tetes hujan, ada unsteady updraft, yaitu menuju pada daerah pada awan yang mengalami percepatan dan perlambatan atau perubahan kecepatan aliran udara ke atas yang tidak konstan. Kondisi ini memungkinkan spektrum tetesan menjadi lebih luas karena inti kondensasi yang baru itu terus terbentuk. Meskipun pembentukan tetesan baru terjadi di area percepatan, dampak dari arus udara ini terhadap perkembangan ukuran tetesan secara keseluruhan tergolong kecil. Selanjutnya adalah statistical effect atau efek statistik. Efek ini berkaitan dengan variasi dalam pola pertumbuhan tetesan hujan, di mana setiap tetesan memiliki sejarah perkembangan yang berbeda akibat tingkat supersatuasi yang bervariasi, yaitu mengikut dari mana awan itu tadi bergerak gitu, dan melalui apa saja di bawahnya. Walaupun saat ini dianggap sebagai dampaknya itu kecil, tapi pelebaran spektrum ini tetap menjadi subjek penelitian yang masih aktif atau masih banyak dilakukan. Selanjutnya, poin 3B adalah mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Yang pertama, hujan pada awan dingin itu dimulai dengan pembentukan kristal es yang membesar melalui deposisi uap air atau air yang super dingin, serta penggabungan menjadi butiran es. Kristal es berperan penting dalam proses ini, yang disebut sebagai proses kristal es menghasilkan hujan, salju, maupun hujan es.
untuk salju sendiri terbentuk di atmosfer yang bersuhu di bawah titik beku dan mencair menjadi hujan saat melewati udara yang hangat. Sementara pada musim dingin, salju jatuh tanpa mengalami proses pencairan. Proses ini terjadi saat udara naik ke atmosfer membentuk awan yang kemudian membeku pada suhu tertentu menghasilkan butiran salju yang kemudian turun ke bumi. Selanjutnya adalah hujan pada awan hangat. Hujan pada awan hangat terjadi pada saat uap air mengembun pada partikel inti kondensasi seperti garam dan debu, kemudian membentuk tetesan air. Partikel besar atau biasa disebut giant nuclei itu mempercepat proses dengan menumbuk dan menggabungkan tetesan kecil yang kemudian menghasilkan tetes hujan yang besar. Jika giant nuclei itu cukup banyak, kemudian mengikat menjadi sebuah reaksi berantai, itu nanti akan memicu sebuah hujan. Tanpa adanya giant nuclei, hujan umumnya tidak bisa terbentuk karena proses penggabungannya atau koalescensinya itu terhenti. Selanjutnya, uh, ini untuk mekanismenya. Untuk pada bagian awan dingin, itu curah hujan akan bertambah jika proses pembentukan es di dalam awan itu juga semakin efektif. Bagaimana supaya menjadikannya lebih efektif lagi, yaitu dengan menabur bahan semai di awan menggunakan bahan semai yaitu berupa iodida atau AgL. Kemudian untuk bagian awan hangat, upaya yang dilakukan itu untuk menambah curah hujan itu menambahkan partikel higroskopik dalam spektrum ultrajaya nuklei yaitu berukuran lebih dari 5 mikron ke dalam awan yang sedang dalam masa perkembangan atau fase matang sehingga proses hujan dapat berkembang sesegera mungkin dimulai serta dimulai berkembang ke seluruh awan. Selanjutnya, poin 3C yaitu perbedaan mendasar antara satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Seperti pada di gambar itu terdapat bagaimana apa namanya proyeksi dari masing-masing modelnya, satu dimensi, dua dimensi, dan juga tiga dimensi. Nah, perbedaan utama pada jumlah dimensi yang dianalisis itu di mana model satu dimensi itu hanya mempertimbangkan dimensi vertikal. Model dua dimensi itu mencakup dimensi vertikal dan horizontal, dan model tiga dimensi menampilkan tiga dimensi yaitu tinggi, panjang, dan lebar yang lebih kompleks dan komprehensif dalam menggambarkan dinamika awan dalam model numerik. Baik, selanjutnya adalah nomor 4, yaitu jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Untuk gambar ini merupakan gambar diagram Ariel yang menjelaskan proses fisika yang terjadi dalam siklus presipitasi di atmosfer, khususnya dalam pembentukan hujan, salju, dan partikel es lainnya. Pada diagram ini terdapat 7 key point, yaitu ada water vapor, kemudian cloud water, cloud ice, snow, global, rain dan juga precipitation fallout. Nah, yang pertama adalah water vapor, yaitu di sini ada deposition atau sering juga disebut dengan evaporation, yaitu evaporation during melting, itu sama. Itu uap air dapat mengendap menjadi partikel es atau salju atau menguap selama proses pencairan. Kemudian evaporation during melting itu proses penguapan terjadi ketika es mencair menjadi air, dan juga deposition ini ketika uap air berubah langsung menjadi es tanpa melewati fase cair. Selanjutnya ada cold water. Cold water ini ada kondensasi, yaitu uap air mengembun menjadi tetesan air di awan. Kemudian ada auto conversion, itu proses penggabungan antara tetesan air kecil menjadi tetesan yang lebih besar. Dan juga ada collection, itu tetesan air kecil berkumpul di sekitar partikel es atau salju yang mana ukurannya itu nanti akan membesar. Kemudian ada rimming,
yaitu partikel air di awan membeku pada sekitar inti es. Dan melting itu partikel es yang mencair menjadi air. Selanjutnya ada cloud ice, ada 3 fase. Itu yang pertama ada deposition, itu uap air yang langsung mengendap menjadi es pada awan. Kemudian ada collection of ice by rain, eh, collection ice by rain di sini itu ketika partikel es yang dikumpulkan itu berubah menjadi tetesan hujan. Kemudian ada conversion dan juga collection. Partikel es yang berubah menjadi salju atau tetesan air berkumpul menjadi partikel yang lebih besar. Kemudian ada salju. Di sini ada proses konversi dan juga collection, yaitu ketika proses conversion itu ketika es dapat berubah menjadi salju, dan juga proses collection itu ketika salju dapat menangkap partikel es atau tetesan air selama jatuh ke permukaan. Selanjutnya adalah gropel. Gropel itu sendiri di sini ada ada tiga. Yang pertama, penjelasan dari gropel sendiri adalah partikel es yang lebih besar dan juga kasar terbentuk dari proses swimming dan juga pengumpulan tetesan air pada inti es. Di sini ada melting, yaitu gropel mencair menjadi tetesan air hujan. Kemudian ada collection shading, yaitu gropel dapat melepaskan air yang dikumpulkannya. Kemudian ada bentuk rain. Hujan itu terbentuk dari proses pencairan partikel atau pengumpulan air dari awan. Di sini ada proses collection, itu tetesan airnya berkumpul menjadi lebih besar dan cukup berat sehingga jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Selanjutnya ada precipitation fallout, yaitu semua bentuk presipitasi yang menggambarkan interaksi kompleks semua bentuk presipitasi antara fase hujan, salju dan juga gropel yang jatuh ke permukaan bumi akibat adanya gravitasi. Jadi pada diagram ini itu menggambarkan interaksi antara tiga fase, yaitu uap air dan cair di atmosfer, dan bagaimana mekanisme-mekanisme perubahannya seperti pengembunan, pembekuan, dan juga pencairan. Baik, selanjutnya adalah masuk ke 4 soal perhitungan. Yang pertama ada soal 5. Di sini diminta untuk mengisi XX itu sebagai 2 digit terakhir NPT, di mana 2 digit terakhir NPT saya adalah 66. Jadi sebuah dop tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 66 menit pada suhu 16,6 derajat Celcius dan tekanannya 106,6 kPa. Tentukan jenuh ambien es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Jadi diketahui itu radius radius akhirnya 20 mikrometer, radius awalnya 2 mikrometer, waktunya itu 66 menit, atau jika dalam second ada 3960 second, suhunya 16,6 derajat Celcius, kemudian tekanannya 106,6 kPa atau 1066 mbar. Nah, kemudian dari yang diketahui tadi diolah menggunakan rumus ini, dan diperoleh hasil akhirnya berupa jenuh ambien esnya itu sebesar 100,0004%. Selanjutnya, nomor 6, hitung curah hujan dalam milimeter per jam. Jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal, diameternya itu 6,6 mm dengan kecepatan jatuhnya 6,6 meter per second, dan densitas dropletnya itu 26,6 tetes per meter kubik. Jadi diketahui diameternya 6,6 mm atau 6,6 kali 10 pangkat 3 meter, kemudian kecepatan jatuhnya itu 6,6 meter per second, dan densitas dropletnya itu 26,6 tetes meter kubik. Jadi diolah menggunakan rumus ini, yaitu R sama dengan Pi per 6, kemudian diintegralkan U D pangkat 3 ND D 0, D besar.
sehingga diperoleh hasil akhir berupa curah hujannya itu nanti diperoleh sebesar 206 mm per jam. Selanjutnya nomor 7, di sini ada 3 poin. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,66 km mengandung uap air 0,66 gram meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,166 meter pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan A, itu ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsi kan dalam unit efisiensi penggabungan collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Jadi yang diketahui tadi ketinggiannya ketebalannya itu 2,66 km atau 266 kali 10 pangkat 3. Kemudian uap airnya itu 0,66 gram meter kubik. Kemudian jari-jarinya 0,166. Yang pertama itu ukuran tetesnya itu diperoleh setelah melakukan penghitungan dengan rumus berikut itu diperoleh sebesar 0,604 mm. Kemudian yang poin B itu diminta untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S min 1 pangkat min 1. Kemudian diperoleh K3R, dimasukkan juga tadi ukuran tetes yang diperoleh tadi, ukuran tetes pada bagian A itu 0,604 sehingga diperoleh waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan sebesar 977,73 second atau 16 menit 20 detik. Kemudian poin C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika updraft sebesar 26,6 cm per second. Jadi di sini ditambahkan kecepatannya itu 2,66 cm per second. Kemudian dimasukkan saja dari droplet awal yang diperoleh tadi sehingga diperoleh ukuran tetes yang akhir ketika updraftnya sebesar 26,6 cm per second, percepatannya itu sebesar 0,475 mm. Selanjutnya adalah soal nomor 8, yaitu diminta untuk menentukan ukuran dari tetes di puncak. Poin A, diminta menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan. B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Dan C adalah waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,66 mm yang terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,66 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 6,6 meter per second. Nah, gunakan pertumbuhan kontinuitas yang mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Jadi untuk poin A diketahui dulu radiusnya itu 0,66 mm, kemudian M-nya itu 1,66 dan juga U-nya 6,6 meter per second. Baik, untuk poin A itu diminta untuk menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan. Di jawab menggunakan rumus berikut sehingga diperoleh ukuran tetes di puncak lintasan sebesar 2,661 mm. Selanjutnya, poin B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Jadi, di sini menggunakan pengolahan dan juga menggunakan pengolahan yang tadi diperoleh dari tabel Roger itu setelah dilakukan penghitungan menggunakan rumus berikut diperoleh hasil ukuran tetes dari ketika meninggalkan awan sebesar 3 mm. Dan poin C yaitu waktu yang tersisa bagi droplet di awan itu dilakukan dengan pengolahan menggunakan rumus seperti berikut sehingga diperoleh hasil waktu yang tersisa itu sebesar 512,69 second atau jika dikonversikan dalam menit yaitu 8 menit 30 detik.
Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.